Dira Nuranisa dengan nomor NIM 0603522032 ingin membawakan tokoh George E. Muller. George Elias Muller adalah seorang psikolog eksperimental awal Jerman yang signifikan yang dikreditkan dengan teori gangguan retroaktif. George lahir di Grimma, Saksoni pada tanggal 20 Juli 1850 dari pasangan August Friedrich Muller dan Rosalie Zehme Muller. Pada usia 18 tahun, ia kuliah di Universitas Leipzig di mana ia belajar sejarah dan filsafat. Ia menyelesaikan gelar doktornya pada tahun 1873. Muller pada dasarnya adalah seorang psikolog eksperimental, sering bekerja di laboratorium dan melakukan investigasi eksperimental yang ketat. Pada tahun 1903, Perkumpulan Psikologi Eksperimental Jerman dibentuk, dan Muller adalah kepala perkumpulan tersebut hingga tahun 1927. Muller pensiun pada tahun 1922. Setelah itu, ia mulai mempelajari fenomena warna. Dia meninggal di Göttingen pada tanggal 23 Desember 1934. Seorang tokoh luar biasa di antara para pelopor psikologi eksperimental baru. Kerjaan George, penglihatan fenomena warna. Muller pensiun pada tahun 1922. Setelah itu, ia mulai mempelajari fenomena warna. Selama studinya tentang fenomena, ia mengemukakan teori warna dan menguraikan teori dua tahap. Tahap pertama melibatkan reseptor retina dan kemudian sinyal diubah menjadi 4 warna primer lawan, memori dan pembelajaran. Studi Muller paling menonjol dalam ingatan. Ia mempelajari efek gambar yang tidak jelas dan berbeda pada memori. Ia berteori bahwa memikirkan gambar yang tidak jelas membuat penghafal dan belajar lebih efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nauzaira Dika dengan nomor NIM 0603522033. Franz Brentano. Franz Brentano memiliki nama lengkap Franz Clemens Honoratus Hermann Brentano. Ia lahir di Marienburg, saat ini Jerman, pada 16 Januari 1838. Dia adalah murid Bernard Bolzano, pembela tesis intensionalitas sebagai ciri khas fenomena psikologis, memunculkan apa yang kemudian dikenal sebagai aliran psikologi tindakan Austria. Franz belajar filsafat di Universitas Munich, Urburg, Berlin. Brentano menunjukkan minat pada Aristoteles dan filsafat skolastik. Bahasa Yunani menjadi subjek tesis doktoralnya pada tahun 1862 dengan judul Von der Mannigfaltigen Bedeutung Descendant nach Aristoteles, atau dari berbagai makna makhluk menurut Aristoteles. Antara tahun 1870 dan 1873, Franz Brentano terlibat dalam perdebatan tentang infabilitas kepausan, yang menganggap apa yang dikatakan paus sebagai kebenaran iman dan harus dipenuhi tanpa syarat. Brentano menyatakan penentangannya yang paling kuat terhadap dogma semacam itu. Dalam sudut pandang filosofis dan psikologisnya, Brentano menerima pembagian menjadi 3 kelas. Yang pertama, representasi, kedua, penilaian, dan yang ketiga, hubungan afektif. Dia berhati-hati untuk mempertahankan perbedaan ini, terutama terhadap semua pemikir yang tidak ingin melihat perbedaan nyata antara konsep representasi dan penghakiman. Dengan representasi, Brentano berarti hadir dalam kesadaran, sementara penilaian akan memiliki objek representasi sebagai benar atau salah. Studi Brentano di bidang psikologi memperkenalkan konsep intensionalitas. Fenomena kesadaran dibedakan menjadi memiliki konten, yaitu mengacu pada beberapa objek. Brentano menganggap pikiran terdiri dari tindakan mental yang diarahkan pada objek dengan beberapa makna di luar pikiran.
Baginya, pikiran bukanlah dunia psikologis yang terhubung secara kebetulan dengan realistis, tetapi sarana yang melaluinya organisme kita dapat secara aktif menangkap realitas. Saya, Raisa Sabrina, akan mempresentasikan salah satu tokoh strukturalisme, yaitu Oswald Cope. Oswald Cope lahir di Kandava 3 Agustus 1862, meninggal di München 30 Desember 1915. Ia dikenal sebagai History of Psychology. Pendidikannya ia adalah Universitas Leipzig dan Universitas Humboldt di Berlin. Ia juga sempat penasehat akademik Wilhelm Wundt. Ia adalah seorang filsuf dan psikolog Jerman yang mendirikan sekolah psikologi Würzburg. Pemikiran Oswald Cope. Cope mengemukakan pemikiran yang berjudul On the Modern Psychology of Thought. Menurutnya, proses berpikir yang tinggi tidak terikat pada penginderaan dan dapat pula diteliti secara eksperimental untuk membuktikan pendapatnya tersebut. Cope telah mengadakan eksperimen-eksperimen yang menggunakan metode introspeksi eksperimen sistematis. Objek penelitian diminta untuk menceritakan kembali pengalamannya selama mengerjakan tugas-tugas yang rumit. Dengan metode ini, Cope berhasil membuktikan bahwa proses berpikir bebas dari penginderaan karena hal tersebut. Maka berpikir bisa non-asosiatif dan tidak mekanistis. Tetapi setiap proses berpikir memiliki tujuan tertentu atau purposive. Sumbangan Cope yang terbesar adalah meletakkan dasar-dasar studi proses berpikir. Ia mengumpulkan suatu kertas kerja yang berjudul On the Modern Psychology of Thought, di mana ia mengemukakan bahwa proses berpikiran tinggi tidak terkait pada penginderaan dan dapat pula diselidiki secara eksperimental. Keyakinan Cope ini berbeda dengan pendapat Wundt yang menyatakan bahwa setiap proses berpikir hanya dapat diselidiki melalui penginderaan atau melalui image atau gambaran dari penginderaan tersebut. Cope telah mengatakan eksperimen-eksperimen dengan menggunakan metode introspeksi eksperimental yang sistematis, di mana orang percobaan dimintanya untuk menceritakan kembali penghayatannya selama melakukan tugas-tugas yang rumit. Dengan metodenya itu, Cope berhasil membuktikan bahwa proses berpikir adalah bebas dari penginderaan atau sensation free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Putri Atifa dengan NIM 0603522034 akan menjelaskan tentang Wilhelm Wundt. Yang pertama yaitu biografi dari Wilhelm Wundt. Wilhelm Maximilian Wundt lahir pada 16 Agustus 1832 di distrik Neckarau, Mannheim, Jerman. Ayahnya, Maximilian, berprofesi sebagai pendeta dan keluarganya pindah ke kota Hildesheim, tempat Wilhelm dan 3 saudara kandungnya menyelesaikan sekolah mereka. Wundt menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di kota Hildesheim dan Bruchsal. Dia kemudian melanjutkan studi yang lebih tinggi dari Universitas Tübingen, kemudian menyelesaikan kelulusannya di bidang kedokteran dari Universitas Heidelberg. Pada tahun 1856, dia juga belajar di Universitas Berlin di bawah fisiolog Johannes Peter Müller sampai kematian yang terakhir. Ia wafat di Leipzig pada tanggal 31 Agustus 1920. Pada tahun 1875, ia pindah ke Leipzig, Jerman, dan pada tahun 1879, ia dan murid-muridnya mendirikan laboratorium psikologi untuk pertama kalinya di kota tersebut. Berdirinya laboratorium psikologi inilah yang dianggap sebagai titik tolak berdirinya psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang terpisah dari ilmu-ilmu induknya, yaitu ilmu filsafat dan ilmu faal. Selanjutnya yaitu pengaruh Wilhelm Wundt. Penciptaan laboratorium psikologi menetapkan psikologi sebagai bidang studi yang terpisah dengan metode dan pertanyaannya sendiri. Dukungan Wilhelm Wundt terhadap psikologi eksperimental juga mengatur panggung untuk behaviorisme, dan banyak dari metode eksperimentalnya masih digunakan sampai sekarang. Wilhelm Wundt juga memiliki banyak siswa yang kemudian menjadi psikolog terkemuka, termasuk Edward Titchener, James McCain-Cattell, Charles Spearman, G. Stanley Hall, Charles Judd, dan Hugo Mansterberg. Selanjutnya yaitu buku yang dibuat oleh Wilhelm Wundt. Buku-buku yang pernah ditulisnya antara lain Persepsi yang Dipengaruhi Kesadaran,
dasar fisiologis dan dari gejala-gejala psikologi, dan lain sebagainya. Saya Rati Mulyandari, hari ini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh dari strukturalisme, yaitu Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus lahir pada 24 Januari tahun 1850 di sebuah kota kecil di Jerman yang dikenal sebagai Barmen dan wafat pada 26 Februari tahun 1909. Pada usia 17 tahun, Ebbinghaus mendaftarkan diri ke Universitas Bonn untuk mempelajari sejarah dan filosofi. Pada tahun 1870, Ebbinghaus harus menghentikan studinya untuk bertugas di ketentaraan selama Perang Prancis dan Prusia. Sesudah perang selesai, Ebbinghaus melanjutkan studinya di Universitas Halle. Obsesi utama Hermann Ebbinghaus adalah menunjukkan bahwa proses mental yang lebih tinggi dapat dipelajari secara eksperimental dan bahwa hubungan sebab akibat dapat dibangun dalam bidang psikologi. Untuk mencapai ini, ia berfokus pada bidang memori. Dan dalam lingkup ini, Ebbinghaus mengembangkan metode berdasarkan unsur yang dikenal sebagai kata semu dan suku kata yang tidak masuk akal. Ini merupakan kumpulan huruf yang dapat dengan mudah dihafal tetapi tidak memiliki arti. Jadi setiap pembelajarannya harus didasarkan pada ingatan murni. Suku kata yang tidak masuk akal dibangun mengikuti pola konsonan, vokal, dan konsonan, yang merupakan huruf pertama dan terakhir tidak sama. Selanjutnya, suku kata yang dia gunakan tidak bisa memiliki arti sebelumnya. Setelah menghilangkan semua suku kata yang tidak masuk akal yang memiliki arti sebelumnya, ia mengembangkan daftar sekitar 2.300 yang berbeda. Dari hal itu, ia mengembangkan studinya dengan cara setelah menulis daftarnya di buku catatan, ia mencoba menghafalnya dengan membacanya keras-keras mengikuti irama metronom. Salah satu kesimpulan pertama yang dicapai Ebbinghaus adalah bahwa pikiran manusia mengkaitkan makna dengan unsur-unsur yang ingin dihafalnya meskipun sebelumnya tidak memilikinya. Dia juga menemukan bahwa beberapa suku kata lebih mudah dihafal daripada yang lain, tergantung pada apakah suku kata tersebut dapat dikaitkan dengan kata yang sudah dikenal atau tidak. Di sisi lain, dengan menggunakan metode ini, ia mencapai beberapa kesimpulan penting dalam bidang memori. Misalnya, ia menciptakan konsep kurva pelupa yang menetapkan bahwa ketika menghafal daftar item, seiring waktu mereka akan dilupakan secara bertahap. Meskipun karya Ebbinghaus tidak terlalu lengkap tentang fungsi memori, kontribusi utamanya adalah membuka pintu untuk menggunakan metode eksperimental untuk menyelidiki bidang ini.